Nah, teman-teman saya banggakan di tengah-tengah tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo, masih ada sekelompok orang yang berani secara terang benderang menyatakan kebencian di muka umum, bahkan menyebar fitnah kepada pemerintah. Teman-teman yang banggakan ketika Anies Rashid Baswedan mengkritik pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya hormati dan hamba Allah yang saya banggakan. Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei yang dilakukan di tanggal 7 Mei kemarin, mengatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo di angka 79%. Dan angka ini hampir mirip dengan lembaga-lembaga survei lainnya, baik itu Kompas TV, kemudian juga SMRC, Indikator, dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Joko Widodo mencapai di angka 82%, dan ini merupakan pencapaian tertinggi masa periode kedua Pak Presiden Joko Widodo, di mana presiden-presiden sebelumnya tidak mampu mencapai di angka tersebut. Megawati tidak bisa, Gus Dur tidak bisa, kemudian SBY juga tidak bisa, bahkan Pak SBY tidak di periode kedua tidak mencapai di angka 70 di angka 60. Jadi harusnya kan di angka rasionalnya di atas 70 lah ya di periode kedua, karena sudah 10 tahun menjabat gitu, harusnya masyarakat betul-betul merasakan. Dan saya juga sempat heran dan sedikit agak penasaran kok bisa Presiden Joko Widodo konsisten kerjanya sehingga masyarakat merasakan betul apa yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Ternyata ada beberapa faktor. Faktor pertama, karena memang Joko Widodo sudah terbiasa berprestasi memimpin kepemerintahan. Satu contoh misalnya ketika beliau menjabat sebagai wali kota Solo, Pak Joko Widodo di periode pertama itu di angka pemilu 36, sekian persen, dan di periode kedua 2010 beliau mencapai 90%. Kemudian juga alasan yang kedua bahwa Pak Joko Widodo itu punya program yang cukup menarik, yang sangat spektakuler, yaitu bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris, di mana pemerintahan sebelum-sebelumnya itu memfokuskan pembangunan infrastruktur, kemudian ekonomi, memfokuskan anggaran itu adalah Jawa sentris. Bagaimana anggaran digelontorkan begitu banyaknya di Jawa, tapi di era Presiden Joko Widodo, bagaimana Indonesia begitu merata, baik pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan lain sebagainya, meskipun belum selesai. Mungkin bagi teman-teman yang di Jawa itu merasa sedikit agak kekurangan, karena memang porsinya yang biasanya kita mendapatkan 70%, kini harus dibagi rata, bagaimana di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya, harus merasakan hal yang sama, baik itu pemerataan pembangunan, kemudian juga ekonomi, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi alasan kenapa semua masyarakat Indonesia merasakan betul bagaimana kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, teman-teman saya banggakan di tengah-tengah tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo, masih ada sekelompok orang yang berani secara terang benderang menyatakan kebencian di muka umum, bahkan menyebar fitnah kepada pemerintah. Teman-teman yang banggakan ketika Anies Rashid Baswedan mengkritik pemerintah terkait dengan subsidi mobil listrik, yang menurut para analis pengamat politik itu adalah hal yang tidak nyambung ketika beliau berbicara tentang emisi per kapita per kilometer dan lain sebagainya. Lebih bagus bus yang bersubsidi bahan bakar minyak daripada mobil listrik karena muatannya banyak dan lain sebagainya. Artinya bahwa Anies Rashid Baswedan sudah mulai berani bagaimana menyebarkan kebencian terhadap pemerintah sekalipun itu tidak nyambung. Bayangkan 3 partai koalisi pengusung Anies Rashid Baswedan saja, baru 3 partai, Anies sudah berani mengatakan demikian. Saya boleh beranggapan bahwa mungkin saja ketika ada tambahan partai politik 5 misalnya mendukung Anies Rashid Baswedan, Anies tidak akan enggan, tidak akan sungkan bagaimana ia mengkritik ibu kota negara. Jadi lamun menyebutkan Anies janji bakal ngelanjutkan program Jokowi, saya rasa bohong. Yang kedua, ketika Ketua DPP Partai Nasdem menyebarkan kebencian di muka umum, bahkan juga fitnah terhadap pemerintah.
bagaimana ketika Willy Aditya menyampaikan bahwa penegak hukum hari ini melakukan semena-mena, menginjak semua orang, mengintimidasi semua orang, mempolitisasi hukum, menangkap si A, menangkap si B, menangkap si C secara seenaknya, dengan alasan karena presiden sebagai petugas partai. Bayangkan, ucapan Willy Aditya harus dibuktikan dan harus dipertanggungjawabkan. Dan saya heran, apa alasan, apa dasar motif Willy Aditya mengatakan demikian? Apakah karena Sekjen DPP Partai Nasdem, Johnny G. Plate, sudah ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi, sehingga Willy Aditya harus berkata demikian? Kalaulah memang demikian, kenapa PDIP tidak berkata begitu dulu ketika kadernya dijadikan tersangka, menterinya dijadikan tersangka? Kemudian juga harusnya jika demikian, Gerindra ketika Edi Prabowo Menteri KKP dijadikan tersangka atas kasus dugaan korupsi, harusnya Gerindra pun sama berkata demikian. Golkar ketika Idrus Marham harusnya berkata demikian. PKB ketika Imam Nahrawi harusnya juga demikian. Kan enggak. Jadi aparat penegak hukum ketika menetapkan seseorang menjadi tersangka atas kasus apapun, pasti mereka memiliki instrumen hukum yang memberatkan, motif yang mereka temui, kemudian juga variabel-variabel yang mereka dapatkan sehingga seseorang bisa dijadikan sebagai tersangka. Bayangkan, Ferdi Sambo non periodenya panjang. Komodis sekelas menteri bos ditetapkan sebagai tersangka, kemudian semena-mena, mual mungkin. Pasti ada temuan-temuan, kemudian juga ada fase-fase yang dilakukan oleh penegak hukum bagaimana seseorang menjadi tersangka. Pasti banyak alat bukti yang diproses begitu. Dan saya sekali lagi, Willy Aditya harus mempertanggungjawabkan apa yang beliau sampaikan. Yang ketiga, kebencian yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Amin Rais. Di tengah panasnya isu hari ini, Amin Rais menyuruh Surya Paloh pukul balik, bayangkan. Tidak mendidik menurut saya, bagaimana Amin Rais mengungkapkan hal tersebut dan mengompori Pak Surya Paloh untuk memukul balik. Fight back, naon eta? Nyuruh Surya Paloh untuk pukul balik. Harusnya Amin Rais mendukung aparat penegak hukum agar semua kasus korupsi yang ada di Indonesia ini bisa dibukakan. Usut tuntas, misal Johnny G. Plate, bagaimana alirannya masuk kemana aja, apakah ada enggak ke tokoh yang lain, apakah ada enggak ke partai politik, apakah ada enggak ke kementerian yang lain dan lain sebagainya. Bukan malah syukur pukul balik. Dan mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.